Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di awal tahun baru Islam, bulan Muharram 1445 Hijriah. Biasanya terkait dengan bulan ini ada 3 tema yang sering disampaikan oleh para penceramah, para ustadz. Pertama adalah keutamaan bulan Muharram. Kedua adalah tema tentang hijrah biasanya, karena dikaitkan dengan kalender hijriah yang dicetuskan oleh Umar bin Khattab, dan itu diawali dengan hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan awal dari bulan hijriah itu adalah bulan Muharram, sehingga senantiasa dikaitkan dengan hijrah. Yang ketiga biasanya terkait dengan muhasabah, karena kita meninggalkan setahun, lalu kita mengevaluasi perjalanan setahun yang lalu untuk kita menyongsong tahun baru itu, sehingga kita perlu mengevaluasinya. Nah, pagi hari ini kita membahas tentang keutamaan bulan Muharram itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat terdahulu itu usianya panjang-panjang. Bahkan disebutkan Nabi Nuh itu berdakwah alfasanah ila khamsin. Alfasanah 1000 tahun dikurangi khamsin 50. Jadi 950 tahun. Sedangkan usia umat Muhammad disebutkan dalam hadis a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Rata-rata umur umatku, kata Nabi, baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Nah, karena orang dulu usianya panjang, dakwah nabinya juga panjang, kesempatan mereka untuk bertobat kalau bersalah itu juga panjang. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita umat Muhammad ini berupa amalan-amalan yang tatkala kita kerjakan akan memangkas beberapa tahun yang memungkinkan kita pada rentang-rentang itu melakukan kesalahan dan dosa. Nah, kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya salah yang mesti dan harus kita lakukan. Hampir sehari-hari kita melakukan dosa dan kesalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Semua anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi sebaik orang-orang yang bersalah itu at-tawwabun, orang-orang yang mau bertaubat, orang-orang yang mau memperbaiki diri mereka. Nah, oleh karena itulah ada beberapa amalan yang kemudian tatkala dilakukan oleh seorang hamba dalam rentang setahun itu akan menghapus dosa-dosa dan kesalahannya, bahkan dalam rentang waktu yang sangat panjang. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala dan juga berdasarkan syariat yang disampaikan oleh Rasul kita menyampaikan beberapa hal, amalan-amalan apa saja yang kemudian bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan yang mungkin kita lakukan. Nah, saya membaca ini dari kitab Fikih Sunnah ya, jilid 1. Di situ ada bab tentang puasa pada bulan Muharram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sholat yang paling utama ba'dal faridah, setelah sholat 5 waktu. Jadi ingat, yang paling utama itu adalah sholat 5 waktu. Jadi jangan keliru. Kenapa nggak hadir sholat subuh? Keuyuhan qiyamul lail, kecapean sholat tahajud. Jangan begitu. Yang afdol itu adalah sholat
subuhnya. Jadi kita ini fardunya dulu yang harus kita, karena tatkala peristiwa Mi'raj ke langit, Isra dan Mi'raj, itu kan kewajibannya menjemput sholat lima waktu. Tapi setelah 5 waktu ini bagus itu cirinya apa? Bagus itu ya sholatnya dikerjakan 5 waktu di masjid. Itu ciri sholat 5 waktu yang bagus. Dibaguskan lagi jarang masbuk, bagusnya lagi di sop terdepan, bagusnya lagi ikut takbiratul ihram, bagusnya lagi datang di awal waktu, menyempatkan diri sholat tahiyatul masjid. Nah begitulah kalau mengukur bagusnya sholat. Nanti diusahakan untuk khusyuk. Nah itu kelanjutannya. Nah di situ disebutkan Nabi menjawab as-sholatu fi jawfil lail, sholat pada waktu tengah malam. Lalu kemudian beliau ditanya lagi, puasa apakah yang paling utama ba'da Ramadan? Maka beliau menjawab, syahrullah alladzi tad'unahul muharram, puasa pada bulan Allah yang kalian sebut dengan Muharram. Jadi silahkan bagi ingin yang berpuasa sunnah pada bulan Muharram ini, karena tadi disebutkan bahwa dia adalah puasa sunnah yang paling afdol setelah kita menunaikan puasa Ramadan. Muawiyah bin Sufyan berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadza yaumu Asyura wa lam yuktab alaikum siyamuhu wa ana shaim faman syaa'a shama wa man syaa'a falyuftir. Sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura. Pada hari ini tidak diwajibkan kepada kalian, namun aku berpuasa, kata Nabi. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang ingin berbuka, silahkan dia berbuka. Dari dalil ini kita diminta untuk melaksanakan puasa Asyura, puasa yang ke-10 Muharram. Walaupun sekali lagi begini, bulan Muharram secara umum beramal soleh pada bulan itu adalah dilipat gandakan pahalanya. Begitu yang disebutkan oleh para ulama tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bulangan-bulangan bulan itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Disebutkan dalam hadis ada 3 berturutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi secara umum kita beramal soleh apapun pada bulan ini masih nyisa nih, sejak bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu dilipat gandakan. Tapi juga berbuat salah sama, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan juga berbuat zalim selama bulan-bulan itu. Ini 4 yang sangat dikhususkan. Nah, di antara amal soleh yang kemudian punya dalil khusus, kalau tadi secara umum, maka puasa. Kemarin bulan Dzulhijjah, ya kan, ayatnya tadi dibaca oleh imam kita, wal fajri walayalin asyar, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Tafsir para ulama 10 hari Dzulhijjah, 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu keutamaan. Di situ ada puasa Arafah, pahalanya apa? Menghapus dosa kita selama 2 tahun. Jadi tercover hanya dengan 1 hari puasa, Allah mengasih karunia 2 tahun nih untuk mengcover usia-usia orang yang dulu itu. Kita hanya 1 hari, tapi pahalanya besar. Nah kali ini kita ketemu lagi dengan bulan Muharram, dikasih lagi 1 hari puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Nah nanti disebutkan apa karunia. Aisyah berkata, orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah biasa puasa juga pada hari Asyura. Rasulullah juga melakukannya. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau berpuasa hari Asyura dan memerintahkan kepada manusia untuk melakukannya. Ketika puasa bulan Ramadan telah diwajibkan, beliau bersabda tadi, man syaa somahu wa man syaa tarakah.
Barang siapa ingin puasa silahkan, tapi bagi siapa yang tidak ingin silahkan ditinggalkan. Itu pada awalnya. Ibnu Abbas berkata, Nabi datang ke Madinah, di sana beliau melihat orang-orang Yahudi juga puasa. Berarti di masa jahiliyah tatkala orang di Mekah itu Asyura-nya puasa, begitu nyampe di Madinah orang-orang Yahudi di Madinah juga puasa Asyura. Beliau bertanya, hari apa ini? Orang-orang Yahudi menjawab, hari baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Bani Israel musuh mereka. Karena itu mereka berpuasa pada hari ini. Maka Nabi bersabda, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Kemudian beliau melakukan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk melakukannya. Abu Musa al-Asy'ari berkata, hari Asyura adalah hari yang dimuliakan dan dijadikan hari raya oleh orang-orang Yahudi. Maka Nabi bersabda, sumuhu antum, silahkan antum puasa. Ibnu Abbas berkata, ketika Rasul SAW berpuasa pada hari Asyura dan meminta para sahabat hari itu untuk berpuasa, mereka berkata, orang-orang muslim, para sahabat, ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan kaum Yahudi dan Nasrani. Beliau bersabda, idza kana al-'amul muqbil, insyaallah bila tahun depan itu saya masih hidup, sumnal yaumat tasi', kita puasa hari yang ke-9. Nah, jadi kalau kita anjurannya adalah puasanya yang ke-9, iya, namanya Tasu'a dan Asyura, untuk menyelisihi orang Yahudi yang puasa serta orang-orang jahiliyah yang puasa Asyura hanya tanggal 10-nya. Kita diminta sehari sebelumnya untuk juga melaksanakan puasa itu. Namun beliau wafat. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, la in baqitu ila qabili la asumanna tasi. Jika aku hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Beliau akan puasa tanggal 9 bersamaan dengan tanggal 10 harinya. Oleh karena itulah, nah ini dalam pendapat ulama-ulama terkait dengan beberapa dalil. Di sini disebutkan dalam fikih sunnah. Jadi boleh puasa 3 hari dalam rangka tadi menyelisihi itu 9, 10 dan 11. Lalu yang kedua tanggal 9 dan 10-nya saja, dan yang ketiga adalah tanggal 10 saja. Nah, ini dalam kitab fikih sunnah disebutkan seperti itu. Jadi silahkan puasa 3 hari. Ternyata setelah kita puasa 3 hari, berarti tanggal 9, 10, 11. Ternyata hari yang ke-12-nya ketemu Kamis misalkan, Pak. Berarti lanjut kita puasa Kamis. Ternyata setelah itu tanggal berapa? 13, 14, 15. Ayamul bid, lanjut nggak apa-apa. Nah, sering terjadi seperti itu. Jadi kita dapat keutamaan yang banyak seandainya kita bisa melakukan banyak puasa pada bulan Muharram. Nah, sampai kemudian para ulama, salah satu bukti bahwa bulan ini mulia disebutkan idhafatu tasyrif, syahrullah. Ini bulannya Allah ini. Nah, sama seperti Baitullah, rumahnya Allah. Sehingga ini amat sangat mulia. Nah, dianjurkan juga sikap bermurah hati pada bulan Asyura ini. Sampai sebagian ada yang menyebutkan untuk menyantuni anak-anak yatim. Sehingga ada yang menyebut ini Idul Yatama, katanya hari idnya, hari raya bagi orang-orang yatim. Walaupun secara umum ya tidak hanya ada dalil seperti itu, tapi dianjurkan kita menjadi orang yang lebih banyak bersedekah maksudnya selama bulan ini. Man wusi'a ala nafsihi wa ahlihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Siapa yang bermurah hati terhadap diri dan keluarganya pada hari Asyura, niscaya Allah memberikan kemurahan padanya pada tahun yang tersisa. Kata Guru Zainal, Ketua MUI, terkait dengan dalil ini katanya, berilah keluasan kepada keluargamu. Tolong
belanja itu pada istri dilebihin ya. Kemudian hadis tersebut memiliki jalur periwayatan, semuanya dhaif. Ingat, perhatikan, disebutkan di sini rata-rata dhaif terkait ini. Tapi ya setelah dikumpulkan dalil-dalilnya, kemudian bisa menguatkan satu dengan yang lain. Karena apa? Dalil umumnya adalah ayat tadi, berbuat baik selama bulan ini silahkan, termasuk juga dalam masalah bersedekah, infak dan seterusnya. Nah, apa karunia dari bulan ini? Ya tadi, barang siapa yang puasa pada bulan Asyura ini, maka akan dihapus dosanya setahun yang sudah lewat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini. Kalau memang kita tidak bisa banyak puasa, maka pilih 3 hari tadi, 9, 10, dan 11. Kalau nggak bisa 2 hari, 9 dan 10-nya. Kalau kemudian juga tetap nggak bisa, jangan sampai ditinggal yang 10-nya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada pagi hari ini dan kita bisa mengamalkannya. Kita sosialisasikan, kita sampaikan, termasuk juga terkait ya di WA grup kita, jangan sampai ada keluarga kita yang lalai, sahabat kita yang kemudian kelewatan untuk tidak menunaikan puasa sunnah. Karena kalau kita lewat tahun ini, kita harus menunggu tahun depan, dan apakah kita dikasih usia sampai tahun depan, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.